Audio Nobel Super System. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Selamat berhibur. Bab 11, Merenungi. Setelah membaca buku di pagi hari, saya memutuskan untuk bersantai. Setelah makan siang, Li Yu pergi ke pasar besar dengan kereta binatang, dan hari itu dia membuat janji dengan Ning Jian, yang menjual batu hijau. Kios-kios itu terpesona oleh lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, merah, hijau, biru, ungu, dan emas. Terlalu indah, semua adalah batu giok, dan semua batu giok berkualitas tinggi. Agar terlihat cantik, Ning Jian melepas kulit batu di permukaan. Melihat semua jenis zamrud, Li Yu tidak bisa tidak memikirkan bumi, dan batu giok putih domba putih juga sangat berharga. Giok paling awal dari orang-orang Cina adalah batu giok putih. Apakah itu batu giok putih seperti daging kambing? Petik 2. Ning Jian menatap Li Yu sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu berbicara tentang giok suci, ya atau ya, tapi itu jarang terjadi, dan segera setelah itu muncul, itu akan diambil oleh gereja Bright untuk ukiran. Berhala, patung pahatan sangat sakral. Jika itu adalah batu giok suci, bagaimana seseorang harus menjual 1000 koin emas untuk benda sebesar itu, dan tidak ada yang berani bersaing dengan gereja cerah untuk mendapatkan batu giok suci." Petik 2. Li Yu menggelengkan kepalanya ketika mendengarnya, dan tidak berpikir tentang giok putih lemak kambing putih. Itu akan cukup untuk mendapatkan 5 warna jadeite yang berbeda. Dia mengeluarkan koin emas dan menyelesaikan transaksi dengan Ning Jian. Masing-masing dari 5 zamrud yang diperdagangkan kali ini lebih dari 2 kali lipat ukuran transaksi terakhir, dan koin emas yang dibayarkan juga berlipat ganda. 25 potong batu giok menambah hingga hampir 100 kilogram. Li Yu tidak bisa menahannya. Untungnya, kali ini, mobil hewan dari Serikat Sihir datang. Biarkan Ning Jian membantu pindah ke mobil hewan dan membawanya kembali ke Serikat Sihir. Kediaman Guild Sihir, mencari sesuatu untuk memperbaiki 5 jadeite. Li Yu mengambil 100 kg 5 jadeite dan berjalan kembali ke bumi. Kebanyakan orang benar-benar tidak dapat membawanya, tetapi untuk Li Yu, dia sudah terbiasa. Membawa tas untuk orang lain, bukan berarti mereka tidak membawa lebih dari 100 kg. 5 zamrud sangat berharga, tetapi tidak mudah ditangani. Saya ingin membeli brankas, tetapi ukuran zamrud terlalu besar, dan ada 5. Brankas umum tidak dapat dipasang, dan tidak dipasang, dan langsung dilemparkan ke ruang penyimpanan. Ambil beberapa pakaian tua dan tutupi. Aku takut bahkan pencuri masuk dan aku tidak akan percaya 5 batu ini, masing-masing adalah puluhan juta zamrud. Selain itu, dia tinggal di daerah villa mewah. Ada patroli keamanan 24 jam sehari. Umumnya pencuri benar-benar tidak bisa masuk. Saya berurusan dengan zamrud, Li Yu ingat bahwa dia belum pulang selama beberapa hari. Tidak ada berita, orang tua harus khawatir. Mereka harus kembali untuk makan bersama orang tua mereka. Ketika mobil melaju kembali ke kota, saya melihat ayah saya bermain catur dengan seorang lelaki tua di sebelah depan tokonya sendiri. Namun, ayah saya belum pernah bermain catur sebelumnya. Dia harus menjadi pemula. Setiap gerakan tidak pasti dan sangat menyenangkan. Melihat toko di toko, memetik sayuran di tangannya, sepertinya siap untuk malam itu. Dari waktu ke waktu seseorang datang untuk membeli sebungkus rokok, botol air, tidak terlalu sibuk. Penampilan orang tua saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya melihat rambut abu-abu mereka, Li Yu masih merasa tertekan. Saya tidak tahu apakah ada ramuan di benua para dewa untuk membuat mereka awet muda. Ketika mobil Li Yu diparkir di depan toko, mata ayahnya cerah, dia menjatuhkan bidak caturnya di tangannya, dan berdiri. Mengabaikan teriakan lelaki tua tetangga itu, menyambutnya dengan gembira, dan membantu Li Yu dengan senyumnya, dia juga dengan bangga mengatakan kepada tetangganya bahwa putranya kembali. Lain kali dia bermain catur, dia bisa melihat bahwa Li Yu kembali. Dia benar-benar bahagia, sang ibu bahkan lebih ketakutan, dan dia tidak melihat toko lagi. Dia menutup pintu dan pergi untuk memasak. Dunia ini besar, ini tidak sebagus makanan putranya. Dia tidak kembali selama beberapa hari. Untuk kenyamanan, di meja makan, Li Yu mulai membuat kebohongan, orang tua, bukankah saya mengambil 2 batu dan menjualnya dengan harga besar terakhir kali? Saya pikir bisnis batu giok ini menguntungkan. Saya akan menggunakan uang itu untuk membuat bisnis batu giok. Kali ini saya kembali ke selatan untuk membeli batu giok. Petik 2. Orang tua saya sangat lega tentang dia.
Bisnis Jade bahkan tidak memahaminya. Dia tidak banyak bicara, hanya mengatakan kepadanya untuk berhati-hati ketika keluar, dan ada banyak orang jahat di luar. Setelah makan malam bersama orang tuanya, Li Yu dengan enggan pergi. Di sana dia tinggal di Magic Guild di sisinya. Dia tidak muncul untuk waktu yang lama dan takut ditemukan. Kembali di Rongcheng, saya membeli beberapa kantong besar minuman jus, permen, teh, garam, bumbu, del. Saya kembali ke guild ajaib lagi, dan memberikan hadiah kepada masing-masing guild senior. Lihatlah buku-buku ajaib orang lain, dan Anda bukan karyawan, perlu memiliki hubungan yang baik. Li Yu telah tinggal di guild sihir untuk membaca buku, tapi dia tidak mengumpulkan energi di mana-mana, tapi dia menyerap sedikit energi setiap hari, karena guild sihir seperti lingkaran sihir, aura tingkat rendah jauh lebih kaya daripada dunia luar, jadi Anda dapat mengumpulkan 300 poin energi setiap hari tanpa membaca di guild sihir. Saya mengumpulkan begitu banyak informasi keterampilan di guild sihir, dan sekarang memiliki energi, tetapi Li Yu tidak terburu-buru untuk belajar. Dia sekarang perlu meningkatkan tingkat sistem. Hanya dengan meningkatkan tingkat sistem, ia dapat melakukan tingkat penguatan spiritual yang lebih tinggi. Hanya ketika kekuatan mentalnya kuat maka inti sihir dapat ditingkatkan lebih cepat, ia dapat mempelajari sihir yang lebih maju, dan kekuatannya dapat ditingkatkan. Li Yu menyerap cukup energi dan segera memutakhirkan sistem untuk mengonsumsi 1000 poin energi. Sistem mata pintar telah naik ke tingkat kedua, dan akar imajiner yang menyerap energi harus mencapai 100 meter. Secara teoritis, rentang penyerapannya 1000 kali dari yang sebelumnya, dan kecepatan penyerapan energi adalah 1000 kali dari yang sebelumnya. Namun, itu sebenarnya tidak dapat dihitung karena bagian dari kisaran ini adalah di bawah tanah, belum lagi bahwa aura tingkat rendah terbatas. Setelah penyerapan, itu akan mengalir dari tempat lain. Akar itu hanya 10 meter sebelumnya, dan dia berani membiarkannya menghisap. Sekarang panjangnya 100 meter. Li Yu tidak berani melepaskannya untuk menghisap. Jika semua aura tingkat rendah di daerah serikat sihir diserap, penyihir lain akan menemukan kesalahannya dan berpikir dia akan melakukan kerusakan. Pada akhirnya, Li Yu harus mengendalikan sekitar 3 kali lipat dari laju sebelumnya. 1000 titik energi diserap sehari. Kisaran ini harus berada dalam kisaran yang diterima oleh para penyihir. Sistem ini meminta kecepatan ini juga sama ketika latihan sihir tingkat lanjut umum. Setelah dipromosikan ke level kedua, adalah wajar untuk melakukan level kedua dari penguatan spiritual. Tingkat kedua dari penguatan mental membutuhkan 10.000 poin energi, dan butuh 10 hari untuk mengumpulkan cukup. Li Yu memanggil sistem dan bertanya, itu hanya 10 poin untuk penguatan mental level 0, dan 100 poin untuk level 1. Bagaimana Anda bisa mendapatkan 10.000 poin ketika Anda sampai ke level 2? 100 kali. Petik 2. Sistem, guru, penguatan spiritual level 0 terutama untuk menstabilkan roh asli Anda. Secara alami mengkonsumsi lebih sedikit energi, dan efek penguatan hanya rata-rata. Bahkan, penguatan spiritual level 1 adalah penguatan yang sebenarnya. Selain itu, 1 sen adalah 1 sen. Ketika Anda memperkuat, semakin banyak energi yang Anda konsumsi, semakin besar manfaatnya bagi Anda. Jika Anda membutuhkan penguatan spiritual tingkat kedua dari 1000 poin energi, maka penguatan energi 1000 poin itu baik. Petik 2. Ternyata, Li Yu cemas dan cepat meminta maaf, apakah saya tidak salah? Apakah tidak apa-apa? Saya hanya bertanya, 10.000 poin energi menguat, dan 10.000 poin energi menguat. Siapa yang harus berhenti? Saya memperkuatnya dengan roh energi 10.000 poin, dan saya cemas dengan siapa? Petik 2. Tetapi sistem kemudian memberitahu dia pesan yang membuatnya bahagia dan tidak bahagia. Beritanya adalah setelah sistem ditingkatkan ke tingkat kedua, kemampuan analisis sistem menjadi lebih kuat. Setelah menganalisis inti sihir, ditemukan bahwa itu dapat ditingkatkan. Berita penderitaan Li Yu telah membuatnya bahagia, dan latihan meditasi sangat membosankan, tetapi untuk meningkatkan inti sihir dari tingkat pertama ke tingkat kedua, energi yang dibutuhkan adalah 10.000 poin, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Dia harus menyerap 10 hari energi untuk mendapatkan cukup. Tentu saja, saya hanya dapat memikirkannya di hati saya hanya mendengarkan apa yang dikatakan sistem itu. 1 sen dan 1 sen benar-benar berubah menjadi inti sihir dengan energi ribuan poin. Sangat sulit untuk ditingkatkan.
Jika ada yang tahu bahwa Liu tidak puas bahwa ia dapat meningkatkan inti sihir tingkat pertama ke sihir tingkat 2 dalam 10 hari, ia akan bergegas dan membunuhnya setengah mati. Itu tidak cukup puas. Kita harus tahu bahwa beberapa penyihir peserta pelatihan satu level Anda tidak dapat berlatih inti sihir dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Anda tidak dapat menjadi pesulap junior nyata tingkat kedua. Roh itu kuat, dan buku itu secara alami membaca dengan cepat. Dalam 10 hari, Liu selesai membaca buku-buku biasa di Magic Guild, dan dia pergi karena dia menemukan bahwa Magic Guild memungkinkannya untuk menyerapnya. Lebih banyak energi, tetapi setelah sistem naik ke tingkat kedua, Guild Sihir telah membatasi batas atas penyerapannya. Di dunia luar, dia bisa melepaskan untuk menyerap energi eksternal meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat penyerapan teoretis. Dia dapat menyerap 1000 hari. 500 poin masih mungkin. Jika Anda menemukan aura tingkat rendah, mungkin untuk menyerap 2 atau 3000 sehari, jadi dia akan meninggalkan Guild Sihir. Apakah kamu akan pergi? Ini. Ketika dia mendengar bahwa Liu akan pergi, Hufa sangat enggan dan sangat gelisah. Liu tidak tahu, tetapi dia mengetahuinya, dan ada cahaya selama waktu ini. Orang-orang di gereja memperhatikan gerakan Liu, jika bukan karena Guild Sihir, mereka akan berani melakukan sesuatu pada Liu. Kemana kamu pergi? Ini adalah orang tua yang sangat terhormat, sangat prihatin dengan pesulap baru. Liu mengatakan pikirannya, saya akan pergi ke kota yang kacau. Jika saya memiliki kesempatan, saya akan pergi ke hutan kehidupan untuk melihat. Ada banyak ras di kota yang kacau. Hampir semua ras yang muncul di daratan dapat dilihat. Ada juga banyak orang kuat di sana. Itu terlalu berbahaya. Hufa terkejut. Dapat melindungi Liu, jika dia benar-benar pergi ke kota yang kacau, di depan banyak orang kuat ras yang kuat, serikat sihir akan melebihi kekuatan, hutan kehidupan. Apakah kamu pergi ke elf mereka yang tidak menyukai manusia, dan terutama membenci mereka yang berjuang untuk sumber kehidupan mereka? Saya menyarankan Anda untuk tidak pergi, dan Anda mungkin sama ganasnya seperti sekarang. Petik 2. Liu sedikit terkejut, bagaimana kamu tahu? Dia memang memiliki rencana untuk menemukan mata air kehidupan. Dia berharap bahwa mata air kehidupan dapat membuat orang tua hidup lebih muda dan hidup lebih lama. Hufa menggelengkan kepalanya, sebagian besar manusia yang pergi ke hutan kehidupan pergi ke kehidupan musim semi para elf, tetapi kehidupan musim semi tidak ajaib seperti legenda. Itu hanya dapat menambah vitalitas, tetapi tidak dapat meningkatkannya. Hanya bisa menambahkan, tidak bisa tumbuh. Apa artinya? Yaitu, jika vitalitas hilang karena cedera, mata air kehidupan bisa menebus, tetapi minum mata air kehidupan tidak membuat orang hidup lebih lama. Peri bisa hidup lebih dari 1000 tahun bukan karena mereka minum air mata air kehidupan, tetapi karena ras mereka. Alasannya, Hufa menjelaskan dengan sabar. Liu sedikit berkecil hati. Dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa hidup lama jika dia minum musim semi kehidupan. Ternyata hanya botol darah merah dalam permainan. Bab 12. Melihat ekspresi Liu, Hufa berkata sedikit dengan tenang, jika Anda hanya ingin musim semi kehidupan, Anda tidak benar-benar perlu pergi ke hutan kehidupan. Kelompok sihir memiliki musim semi kehidupan, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya. Kehidupan ini meskipun mata air tidak dapat membuat orang hidup lama, itu adalah produk suci untuk memulihkan vitalitas, dan tidak ada banyak serikat sihir. Petik 2. Mata Liu menjadi cerah, dan dia sama sekali tidak mengerti elf. Jika dia pergi dengan terburu-buru, dia mungkin tidak menemukan apa-apa, dan seperti kata Hufa, benua para dewa tidak aman, terutama kota yang kacau. Disebutkan dalam buku ada banyak ras di sana, dan itu normal bagi seseorang untuk mati. Benua dewa bukanlah aturan masyarakat hukum bumi. Hanya dia telah belajar 2 sihir, dan tidak ada jaminan keselamatan hidup. Mendengarkan makna Hufa, sepertinya saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pegas kehidupan dari Guild Sihir. Meskipun pegas kehidupan tidak dapat membuat orang hidup lama, orang tua saya hanya berusia 40-an, dan rentang hidup rata-rata manusia adalah 70 atau 80 tahun. Setengahnya masih sangat muda, hanya karena mereka terlalu lelah dan khawatir untuk menjadikannya Whitehead. Jika ada kehidupan musim semi, itu akan menambah vitalitas mereka, dan mereka dapat membuat tubuh mereka lebih baik dan lebih muda, dan hidup lebih dari 100 tahun. Itu juga mungkin. Bagaimana saya bisa mendapatkan kehidupan musim semi? Liu bertanya dengan cemas.
Liu tidak punya niat untuk pergi. Pada saat ini, Hufa sedikit bangga, dan perlahan berkata, sumber daya yang berharga seperti sumber kehidupan akan secara alami diberikan kepada kami, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi anggota penuh dari serikat sihir kami. Bahkan, anggota formal kita tidak terlalu membatasi. Lihat aku, apakah ada yang membatasi saya? Hanya untuk mengambil posisi dan mendapat hadiah, tidakkah Anda ingin mendapatkannya tanpa bayaran? Petik 2. Liu tidak membenci Magic Guild. Meskipun dia hanya anggota sementara hari ini, dia juga telah membaca banyak buku secara gratis, yang membuktikan niat baik Magic Guild, dan memang seperti yang dikatakan Hufa, meskipun ada beberapa batasan, tapi itu tidak terlalu banyak, dia tidak mau menjadi anggota penuh, terutama karena dia tidak mau tinggal di satu tempat sepanjang waktu, dan dia tidak mau membiarkan orang menemukan bahwa metode kultivasinya berbeda. Apakah ada dilema? Anda bisa mengatakannya, Anda bisa mendiskusikannya. Hufa bertanya sedikit pada Liu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Liu tersenyum getir, bukan apa-apa, kecuali bahwa guru meminta saya untuk melakukan perjalanan di daratan. Saya tidak bisa sering pergi ke satu tempat. Haha, Hufa tertawa. Kenapa aku masih masalah besar? Ini semua masalah sepele. Faktanya, beberapa penyihir tingkat rendah di guild kami juga secara teratur mengatur agar mereka pergi berlatih. Itu juga sukarela dan tidak akan dipaksakan, terutama jika Anda memiliki warisan Anda sendiri. Cara mengolahnya bisa diatur sendiri. Gilda semuanya adalah pesulap dan bisa mengerti. Selain itu, meskipun menjadi anggota penuh, tidak perlu memegang posisi. Alasannya berbeda dari anggota sementara yang biasa, tetapi itu adalah masalah utama di guild. Anggota sementara dapat menjadi sukarelawan untuk membantu, sedangkan anggota penuh harus membantu. Tentu saja, di bawah premis bahwa Anda memiliki kemampuan, Anda tidak akan mati sia-sia. Guild adalah rumah kita bersama, dan semua orang harus bersama-sama menjaga guild kita bersama. Petik 2. Ini wajar, jika demikian, aku ingin menjadi anggota penuh dari persekutuan sihir. Liu segera setuju, tetapi Hufa melanjutkan, hanya dengan menjadi anggota penuh, saya masih tidak bisa mendapatkan mata air kehidupan dengan segera. Hal-hal yang begitu berharga mengharuskan Anda untuk memberikan kontribusi yang sama. Liu tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan mata air kehidupan begitu dia bergabung. Dia mengangguk setuju dengan pernyataan Hufa, tetapi hatinya bergerak, yaitu soal membuat garam. Seseorang yang tidak memiliki akar ingin membuat garam di benua para dewa dan menjualnya. Tindakan mencari kematian berbeda jika itu adalah guild sihir yang kuat. Dalam hal ini, saat mendapatkan uang, Anda juga dapat dianggap sebagai kontribusi ke guild sihir. Tapi dia tidak mengatakannya untuk saat ini. Metode membuat garam adalah teknologi bumi. Siapa yang tahu apakah garam ranjau di benua para dewa sama dengan ranjau garam di bumi? Setelah pengujian, kita bisa menentukan apakah itu baik-baik saja. Lagi pula, itu yang dimakan orang. Berhati-hatilah. Liu setuju untuk secara resmi bergabung dengan Magic Guild dan menjadi anggota penuh. Setelah Hufa membantunya melalui formalitas, ia juga mengatakan kepadanya bahwa gereja cerah telah mengarahkan pandangan padanya, dan membuatnya memperhatikan keselamatan saat masuk dan keluar. Liu, yang ingin pindah, harus mengusir gagasan ini. Mengapa Anda menjadi kekuatan seperti itu? Namun, tidak sulit untuk berspekulasi. Pertama, ia bergabung dengan Guild of Magic ketika ia lahir besok, dan kedua, mereka tidak dicuci otak di festival. Apakah ini juga salah? Gereja terang ini terlalu sombong. Dia punya firasat buruk tentang gereja terang, dan dia bahkan lebih jijik dengan gereja terang. Adapun koleksi sistematis keterampilan sihir terang mereka, Liu percaya bahwa tidak ada yang bisa mengetahuinya. Jika tidak, kota sel tidak akan begitu damai. Hanya keterampilan paling maju yang dapat dipraktikkan oleh orang-orang kudus yang diajarkan. Kekuatan seluruh agama menghancurkan dirinya sendiri, dan sebelum kebenaran ini, tidak ada alasan bagi guild sihir untuk melindungi dirinya sendiri. Aku masih tinggal di halaman kecil di belakang guild sihir, tapi sekarang halaman kecil ini adalah rumah pribadi yang ditugaskan kepadanya oleh guild sihir, tidak lagi digunakan untuk dipinjam. Karena Liu sementara absen dari jabatannya, dia tidak punya gaji setiap bulan, hanya subsidi normal. Subsidi ini hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Ini adalah kesenjangan antara anggota biasa dan anggota sementara. Buku-buku serikat sihir dibuka untuk Liu lagi.
Itu adalah beberapa metode latihan sihir tingkat rendah dan beberapa rahasia yang kurang penting di daratan. Jika Anda ingin melihat lebih banyak buku, Anda perlu meningkatkan otoritas Anda, yaitu membuat tanggapan yang sesuai untuk serikat sihir. Kontribusi. Liu tidak peduli tentang hal itu. Dia tidak pergi untuk melihat buku-buku ini segera. Dia datang ke pasar besar lagi dan membeli puluhan pon bubuk mineral garam dari orang-orang. Berpikir untuk kembali ke bumi, saya membeli banyak daging sapi, rumput, dan daging kambing hijau, dan juga membeli anggur buah kelas atas. Anggur buah yang saya minum terakhir kali memiliki rasa asam, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa anggur buah tingkat rendah asli memiliki rasa ini, tetapi anggur buah bermutu tinggi tidak memiliki rasa asam, dan rasanya enak, dan juga mengandung aura tingkat rendah. Anggur buah bermutu tinggi. Setelah beberapa pembelian, koin emas di tangan Liu juga habis, dan anggur buah kelas atas ini menggunakan sebagian besar koin emasnya. Meskipun dia tahu cara membuat garam, dia tidak melakukannya sendiri. Lagi pula dia tidak tahu bahan-bahan spesifik dalam bubuk garam, dan kembali ke bumi dengan bubuk garam. Halo pengacara, saya tidak tahu apakah Anda terbiasa dengan pusat penelitian mineral Rongcheng. Saya punya tambang garam dan ingin menganalisis komposisi. Liu telah hidup di bagian bawah masyarakat sebelumnya, dan tidak memiliki pengetahuan tentang institusi kelas atas seperti pusat penelitian. Dia pertama kali memikirkan pengacara kuno, orang ini sangat luas. Pengacara Liu bahagia dan tak berdaya ketika menerima panggilan telepon dari Liu, dan dia senang memiliki bisnis. Yang tak berdaya adalah bahwa Liu bukan masalah hukum untuk menemukannya, tetapi hal-hal lain-lain. Kapan seorang pengacara sendiri menjadi asistennya? Meskipun tidak berdaya, dia masih berkata, firma hukum kami memiliki hubungan bisnis dengan pusat analisis tambang Rongcheng. Ini masalah sederhana bagi Anda. Analisis tambang garam hanya beberapa ribu keping. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Omong-omong, saya juga ingin bertanya, apakah giok berkualitas tinggi? Apakah Anda masih memilikinya? Ya, saya punya teman yang menjalankan bisnis perhiasan giok. Sekarang giok berkualitas tinggi sulit ditemukan. Tahun ini, mereka menghabiskan banyak usaha. Mereka tidak menemukan batu giok berkualitas tinggi. Mereka cemas. Saya, seorang teman, juga ingin membantu. Apakah ini merindukanmu? Tetapi yakinlah, saya tidak mengungkapkan berita Anda tanpa seizin Anda. Selain itu, Anda dapat yakin bahwa harga yang mereka berikan pasti lebih tinggi dari harga pasar, tetapi itu tidak akan seperti waktu terakhir Anda, bahwa waktu terakhir Anda terlalu murah. Pengacara Gu mengatakan bahwa dia agak malu tentang transaksi terakhir. Pada saat itu, dia adalah seorang pengacara untuk Liu. Meskipun dia hanya bertanggung jawab atas urusan hukum, kliennya menderita kerugian dalam penjualan ini. Agak jelek juga, Liu tahu bahwa dia telah menjual sedikit lebih murah terakhir kali, tetapi dia ingin menggunakan uang itu pada waktu itu. Jika itu adalah tawaran nyata, itu terlalu memakan waktu, dan kedua, dia tidak tahu harga zamrud, dan dia tidak tahu bagaimana cara menawar. Tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Ada pepatah yang bagus, halo semuanya, itu benar-benar bagus. Meskipun rumah lelang membeli gioknya dengan harga murah, itu juga melakukan pekerjaan yang baik. Dia mengambil uang itu pada waktu itu. Dia tidak bertanggung jawab atas pengembalian pajak. Pada saat ini, pengacara Gu mendengar bahwa seseorang ingin membeli batu giok, dan hanya ada beberapa potong batu giok berkualitas tinggi untuk dijual, tetapi kali ini ia punya uang, tidak akan cemas seperti waktu lalu, memikirkannya, tidak masalah, aku punya beberapa batu giok berkualitas tinggi di tanganku. Selama harganya tepat, tidak masalah siapa yang menjualnya. Pengacara kuno tidak berharap Liu masih memiliki giok berkualitas tinggi di tangannya. Giok berkualitas tinggi tidak tersedia. Dia ingin Liu hanya untuk mencoba peruntungannya. Siapa yang menyuruh Liu untuk menjual hijau kaisar terakhir kali? Karena jade tidak mudah dibawa, keduanya membuat janji temu. Jaksa Gu membawa temannya ke villa Liu untuk melihat jade. Tuan Gu dan rombongannya masih punya waktu untuk tiba. Liu sibuk selama sehari dan agak lapar. Dia hanya membawa begitu banyak daging sapi dan rumput hijau dan daging kambing, menggoreng sepotong daging sapi. Masakan barat ada dalam sistem, tetapi hanya membutuhkan 5 poin energi untuk mempelajari keterampilan memasak tingkat 0. Tuangkan secangkir anggur buah, daging sapi, dan anggur buah untuk diri Anda sendiri. Rasa keduanya benar-benar tercampur menjadi satu,
tetapi tampaknya hampir tidak ada apa-apa. Setelah memikirkannya, menambahkan beberapa es batu ke anggur buah, rasanya lebih enak. Ding dong. Begitu saya makan setengah pintu, bel pintu berdering, Liu membeku, datang begitu cepat. Namun, pintu dibuka, pengacara dan rombongannya berdiri di luar pintu. Selain dia, ada dua wanita muda dan cantik, satu dalam bentuk 27 dan 7, dan satu dalam usia 17 dan 8, semuanya sangat indah. Selain itu, ada dua lelaki tua, beberapa di antara mereka adalah orang-orang dari perusahaan perhiasan yang dikatakan pengacara Gu. Liu melihat mata pengacara selalu beralih ke kecantikan 26,7. Beberapa dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi, pengacara itu tidak terlalu muda. Dia harus berusia 30-an. Lebih tua,